Jadi siapa sing ngresiki? Sing ngresiki Gusti Allah, kita menyediakan diri untuk koyok diselang, disemprot jlos begitu sampai bersih saben dina. Jadi kita yang duduk di sini bukan wong-wong sing wis suci, tetapi wong sing berusaha dadi suci, dadi apik terus menerus. Berikutnya, kalau ini sudah menjadi proses bagian dari kita, muncul sembah rasa. Sembah rogo, sembah cipta, sembah rasa. Sembah rasa iki ya apa iku? Ini tadi kan diresiki, lek diresiki kan dadi kosong. Aja dijarne kosong, kudu diiseni. Diiseni apa? Diiseni firman. Firman itu kawicaksanane Gusti Allah. Makanya kalau kita pulang dari gereja itu mesti kudu ono isen-iseni, mesti ono sing dibawa pulang, pengertian itu. Nah, nanti wujudnya bisa mempengaruhi perbuatan-perbuatan di luar gereja ini. Makanya lek awake dhewe wis rajin sembahyang kaya ngene iki, aja ngidek-ngidek uripe wong liya, sikile wong liya, njeweri wong liya, iri kepada wong liya. Cirinya orang yang sudah di level yang ketiga ini, atine lerem, atine marem, atine tentrem. Enggak bingungan, enggak wedian di dalam hidup, termasuk dengan penyakit-penyakit juga enggak wedian, enggak bingungan. Karena apa? Entah hidup, entah mati, kita milik Allah. Iki dicekel, iki sing paling penting, dan enggak ada yang bisa memisahkan kasih Allah daripadaku. Kematian, kesusahan, penyakit, penderitaan, kano. Karena kita ada di dalam kasih Allah tersebut. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, damai sejahtera, rahmat dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Mari saudara-saudariku, di awal misa kita mohon dibersihkan oleh Tuhan batin kita terlebih dahulu dengan mengakui dan mohon ampun atas segala dosa yang telah terjadi. Kita hening sejenak memeriksa batin. Injil ini sudah terang benderang dengan sendirinya, tidak terlalu perlu dijelaskan. Maksudnya sudah gamblang. Intinya ialah jadi orang itu jangan terlalu menekankan yang luaran saja kayak Superman. Superman itu yang daleman malah ditaruh di luar, itu Superman. Tapi yang diinginkan dari kita, yang luaran ini harus ada isinya begitu. Jadi bukan yang luaran itu ditekankan, tetapi isi dari dalam itu yang perlu diberikan perhatian lebih. Jadi ungkapan-ungkapan lahiriah yang hari kemarin kita dengarkan, cuci tangan atau ngepreti kita itu dengan air suci, barang itu lahiriah. Cara kita duduk begini, atau bersimpuh, atau begini, atau menyembah begini, itu juga ungkapan-ungkapan lahiriah. Bukannya tidak perlu, itu penanda yang bisa mengungkapkan, mewakili apa yang ada di dalam hati, sikap menyembah kita kepada Tuhan. Bukan luaran itu yang terus-menerus diudak. Liturgi ini bisa menjadi luaran. Tapi ada perlu yang ada di dalam. Nah, kalau begitu saya ingin merumuskan 3 sikap menyembah yang juga merupakan level-level penyembahan kita kepada Allah berikut pengertian yang melandasinya. Sikap yang pertama disebut sembah rogo, jadi raganya yang menyembah. Cara duduknya ditata, mungkin nenglengnya sedikit berapa derajat itu ditata, mungkin meremnya berapa krip-kripnya itu juga ditata, itu ada rubrik-rubriknya ditulis, itu namanya sembah rogo. Termasuk kalau berdiri ya apa, kalau ya ini aturan-aturan yang sifatnya aturan-aturan. Yang kedua,
Ini termasuk mencuci tangan dan sebagainya, itu memang aturan-aturan semua. Yang kedua, sembah cipto. Jadi sembah cipto ini yang diutarakan oleh Yesus itu, perhatikanlah apa yang inti sebetulnya yang bisa mengotori manusia itu bukan makanan atau minuman. Jadi enggak ada najis-najisan atau halal-halalan atau haram-haraman. Semua yang memang sudah diberikan oleh Allah diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Ketika itu ya binatang dan hewan dimanfaatkan, maka kita memuliakan ciptaan itu dengan cara mengangkat ke fungsinya. Nah, jadi ya enggak apa-apa. Maka dikatakan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Soal halal dan haram itu memang sebetulnya aturan dari Musa dan Nabi Nuh, perjanjian dengan Nabi Nuh. Kita itu keturunan-keturunan orang goyim, artinya orang-orang yang menerima janji dari Nabi Nuh. Itu bisa makan apa saja, ya mau apa saja bisa dimakan. Sedangkan yang aturan-aturan dari Musa, Taurat, nah itu untuk orang-orang Israel. Kita bukan orang-orang Israel, tapi orang-orang goyim. Jadi boleh makan apapun. Tapi ingat, di situ juga kematian kita. Siapa yang terlalu mengujamakan, dia akan menyiapkan kematian. You dig your own burial with your teeth. Kamu menggali kuburmu sendiri dengan gigimu itu. Berikutnya, level sembah cipto atau sembah cipta ini kayak resik-resik gitu loh. Levelnya itu resik-resik. Jadi kalau kita rajin ikut misa, tapi juga mesti rajin resik-resik di dalam hati kita. Sehingga hal-hal yang mengotori ini tadi, apa itu disebutkan oleh Yesus, pikiran jahat, pikiran perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, itu dikikisi didik, suwe-suwe yo entek. Dengan cara datang bersimpuh di awal hari, kita membiasakan diri, membersihkan diri dengan firman itu. Jadi siapa sing ngresiki Gusti Allah, kita menyediakan diri untuk koyok diselang, disemprot jros begitu sampai bersih saben dina. Jadi kita yang duduk di sini bukan wong-wong sing wis suci, tetapi wong sing berusaha dadi suci, dadi apik terus menerus. Berikutnya, kalau ini sudah menjadi proses bagian dari kita, muncul sembah rasa, sembah rogo, sembah cipto, sembah rasa. Sembah rasa iki ya apa iku? Ini tadi kan diresiki, lek diresiki kan dadi kosong. Aja dijarne kosong, kudu diiseni apa? Diiseni firman. Firman itu kawicaksanane Gusti Allah. Makanya kalau kita pulang dari gereja itu mesti kudu ana isen-isene, mesti ana sing dibawa pulang, pengertian itu. Nah, nanti wujudnya bisa mempengaruhi perbuatan-perbuatan di luar gereja ini. Makanya lek awake dhewe wis rajin sembahyang kaya ngene iki, aja ngidek-ngidek uripe wong liya, sikile wong liya, jeweri wong liya, iri kepada wong liya. Cirinya orang yang sudah di level yang ketiga ini, atine lerem, atine marem, atine tentrem. Enggak bingungan, enggak wedian di dalam hidup, termasuk dengan penyakit-penyakit juga enggak wedian, enggak bingungan. Karena apa? Entah hidup, entah mati, kita milik Allah. Iki dicekel, iki sing paling penting. Dan enggak ada yang bisa memisahkan kasih Allah daripadaku. Kematian, kesusahan, penyakit, penderitaan, kano. Karena kita ada di dalam kasih Allah tersebut. Semoga kita bertumbuh, bertambah di dalam hikmat. Amin. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita doakan, dan juga apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan dipenuhi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita bagikan kasih Allah juga kepada sesama kita diutus.
Amin.